Seorang ahli virus di tanah air optimistis Indonesia segera pulih dari pandemi corona atau COVID-19. Apa alasan beliau dan bagaimana cara yang tepat menyikapi pandemi corona? Simak perbincangan Jawapos TV bersama ahli virus atau virolog Muhammad Indro Cahyono berikut ini. Banyak pihak yang panik menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Banyak juga yang salah kaprah dalam langkah penanganan maupun pencegahannya. Saya akan berbincang bersama dengan seorang virolog, Dr. Muhammad Indro Cahyono. Apa kabar, dokter? Baik, sehat? Makasih. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih buat waktunya berbincang bersama dengan Jawapos TV. Ya. Dokter, saya ingin dokter membantu saya menjelaskan kepada masyarakat di luar sana yang panik dan juga resah akhir-akhir ini. Sebenarnya sifat-sifat dari virus corona ini seperti apa sih yang perlu diketahui masyarakat? Oke, mungkin ini akan sama seperti penjelasan yang sebelum-sebelumnya bahwa COVID-19 ini adalah coronavirus. Dan coronavirus ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak 200 sebelum Masehi sudah ada. Dan ada jenisnya, ada banyak sekali. COVID-19 hanya salah satu diantaranya. Dan virus ini sendiri terdiri dari selubung protein. Kemudian ada juga lapisan glikoprotein di spike permukaannya, dan karena dia terdiri dari protein, maka akan hancur dengan semua pelarut lemak. Mau pakai sabun mati, hancur. Mau pakai untuk alat untuk membersih lantai mati, untuk sunlight cuci piring mati, dengan mutih pakaian bisa hancur juga. Kemudian mau pakai desinfektan apalagi hancur. Virus ini sangat-sangat rentan terhadap banyak pelarut lemak. Nah, kelebihannya adalah virus ini gampang nyebar. Karena di ujung, rahasianya adalah di ujung dari protein S, spike-nya itu ada daerah namanya RBD, reseptor binding domain, dan itu akan sangat mudah menempel ke reseptor yang ada di saluran pernapasan dan juga di beberapa organ dalam manusia lainnya. Oke, jadi untuk diri kita yang masih sehat ini harus dilakukan apa agar tidak tertular, atau gimana ketika tertular nantinya? Oke, sebelum kalau kita mau bicara tentang diri kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus tahu dulu bahwa virus ada di dua tempat. Satu di dalam tubuh, dua di luar tubuh. Nah, kita akan sedikit bermain mengenai analisa risiko di sini. Semakin banyak virus, semakin besar kemungkinan kita tertular. Semakin sedikit virus, semakin kecil kemungkinan kita tertular. Jumlah virus paling kecil saat ini ada di lingkungan luar. Pada saat ada matahari, pada saat ada panas, pada saat ada sinar ultraviolet. Sehingga virus ini tidak akan bisa tahan dalam lingkungan yang terang, yang ada sinar matahari, kemudian yang panas, ya kan? Dan kemudian yang kering. Dia sangat sensitif terhadap kekeringan. Sehingga jika di luar mungkin hanya akan bertahan sekitar 2-3 menit virus itu. Saat ini loading virus paling rendah ada di lingkungan luar. Sementara loading kita juga harus tahu tempat-tempat beresiko tinggi di mana jumlah virus paling banyak. Di ruangan tertutup, di ruangan yang sirkulasinya berputar-putar di situ. Kemudian yang lainnya lagi ada di tempat sama seperti petunjuk yang ada di WHO, panduan yang ada di panduan yang ada di Badan Nasional Kesehatan Cina yang ada di Wuhan, maaf, bukan di WHO, tadi saya koreksi itu. Nah, itu menyebutkan bahwa transmisi terbesar itu adalah yang terjadi di ruangan tertutup, pertama. Kedua, adanya exposure virus yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, exposure virus yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Berarti dari sini kita belajar tempat mana yang paling cocok dengan deskripsi itu. Ruangan tertutup, ada semburan virus berkali-kali, berarti ada banyak orang yang menyemburkan virus. Kemudian semburan virusnya terjadi dalam jumlah banyak. Di mana? Rumah sakit. Betul, di rumah sakit. Itu sebabnya sebagian besar korban ada di rumah sakit. Dokter, bagaimana dengan orang yang sudah terinfeksi dengan COVID-19 ini? Apakah ada gejala khususnya yang membedakan ketika kita influenza, radang tenggorokan? Gini, influenza karena virus influenza, radang tenggorokan karena bakteri, infeksi mungkin demam ataupun flu seperti itu karena COVID-19. Kita tidak bisa membedakan kecuali lewat uji lab. Tetapi kita juga harus paham juga bahwa di masa wabah seperti sekarang,
apapun penyakit yang kita derita, tidak ada salahnya jika kita juga mulai waspada, oh jangan-jangan ini COVID-19. Permasalahan utama di sini adalah COVID-19 tidak membunuh. Itu yang jadi. Karena semua kehebohan ini sumbernya adalah karena kita terlalu takut bahwa COVID-19 akan bunuh kita. Hari ini kena, besok meninggal. Hari ini kena, besok meninggal. Kita lihat ambulan, mondar-mandir, seolah-olah seperti kita nunggu giliran, kapan saya mati ya, gitu kan. Kemudian kelompok yang tadi paling rentan, tadi dokter juga sempat singgung, yang kalangan lansia, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang rentan ini? Nah, sekarang kita harus membuat skenario bahwa di luar tuh banyak virus. Ya kan? Nah, kalau kita ada manusia, misalnya kita punya saudara gitu yang ada di dalam kelompok yang rentan atau kelompok resiko tinggi, lah kalau kita tahu di luar ada bahaya ya sebaiknya jangan keluar. Ya nunggu sampai wabahnya selesai, oke? Nah, terus kalau misalnya nanti ada kemungkinan virusnya masuk sampai ke dalam, ya rumahnya sering dibersihin. Karena semakin sering kita membersihkan rumah, semakin sering kita menjaga kebersihan, virusnya mati pakai pelarut lemak, ya kan? Terus orang tua yang ada di dalam kelompok rentan tadi gimana? Ya kita naikkan sistem imunnya pakai vitamin E sama vitamin C tiap hari. Nah kalau misalnya mereka nggak mau misalnya buat minum obat gitu kan, ya dikasih buah-buahan. Udah itu aja. Nah nanti kita juga harus tahu pada saat jika kita sudah melakukan semua pencegahan itu dan ternyata tetap saja ada penyakit yang bisa masuk, nah begitu mereka sudah mulai merasa sakit, sudah mulai merasa demam, nah itu bisa dihubungi dokter atau ke rumah sakit. Tapi saran saya sebaiknya dihubungi dokter dulu supaya bisa ditangani kan. Karena kita tahu jika mereka sudah terkena dan jika kita masih bisa merawat di dalam rumah, itu resikonya akan lebih sedikit karena paparan virusnya tidak lebih banyak daripada di rumah sakit. Tapi jika harus mendapatkan pertolongan dan pelayanan medis lebih lanjut, harus dibawa ke sana. Prediksi dokter kapan wabah ini akan berakhir di Indonesia atau sudah mencapai puncaknya belum ini? Nah, kalau saya bukan tukang ramal ya, mungkin itu harus sama Mbak Ningsih nanti tanyanya kayak gitu. Jadi, tapi kalau saya melihat virus ini sebenarnya tidak terlalu tahan lama. Gerakan massal membersihkan, melakukan pola hidup bersih, gerakan massal kita minum vitamin, kemudian nanti kita cuci tangan secara massal itu akan sangat mengurangi paparan virus yang ada. Dan kalau kita melakukan ini bersama-sama, mungkin sebenarnya dalam waktu beberapa minggu saja, 2 atau 3 minggu kita bisa selesai. Permasalahan virus ini simpel kok. Yang tidak simpel ini permasalahan gorengan virusnya. Virus ini akan selesai dalam waktu beberapa minggu. Gorengannya yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Karena kalau sekarang kita lihat, permasalahan virusnya ini udah bergeser. Jadi bukan masalah virus lagi, tapi akan jadi ke masalah lockdown. Kan gitu. Orang-orang akan ribut mengenai masalah lockdown. Sebenarnya intinya kan di virusnya. Kalau kita tahu virusnya tidak berbahaya sebenarnya. Ya ini akan menimbulkan penyakit, betul. Tapi tidak menimbulkan kematian. Belum tentu menimbulkan kematian buat manusia normal. Nah kalau itu terjadi kan nggak ada semua kehebohan itu sebenarnya. Oke baik, terima kasih banyak Dokter Indro Cahyono atas waktunya berbincang bersama dengan Jawa Post TV. Dan tadi Dokter Indro Cahyono juga sudah meluruskan berbagai hal yang salah kaprah selama ini yang muncul di tengah masyarakat sehingga tidak perlu timbul kepanikan, tidak perlu menjadi resah dan pandemi pasti akan segera berlalu dari Indonesia. Demikian perbincangan saya dari Jakarta, tim liputan Jawa Post TV.